tadi sudah sangat luar biasa kesaksian dari Mrs. Mary ya. Jadi doa orang benar kalau dilakukan dengan benar sangat besar kuasanya. Walaupun itu di situasi online, situasi apapun, kalau kita benar-benar doanya ini dilakukan dengan benar, terus dilakukan dengan orang yang benar, itu sangat besar kuasanya. Ya, ini satu kesaksian singkat dikit juga tentang doa kemarin. Ya, seakan seperti suatu doa yang seperti biasa ya, yang bisa disebut seperti biasa dilakukan di gereja-gereja itu altar call. Tidak ada suatu kesengajaan, juga tidak ada suatu rencana apapun. Benar-benar doa ini murni dilakukan sama Mr. Mary ini sangat luar biasa. Kemarin bisa ketemu waktu kita sharing-sharing yang sampai dipeluk, itu benar-benar dia berbeban berat. Itu kemarin si Lili ya, apa sadar mau didoakan, benar-benar dia doa, dia imani pakai hati, itu sangat besar kuasanya. Sampai-sampai berpelukan tanpa kesengajaan, tanpa ada rencana sama sekali. Kemarin juga ada yang saya sampai tertegun, sampai dia ngomong, Pak Wijaya kok bisa milih ya tepat gitu loh ya. Ini doa buat Tante Eli ya. Ya Om ya, Tante Eli kita taruh di tim doa ya. Ya, di suara Tuhan juga keluar, kamu akan jadi pendoa. Loh ini kayak merinding, nggak ada satu kebetulan. Ini doa-doa benar-benar yang dilakukan dengan benar gitu loh. Itu satu mukjizat yang sangat-sangat luar biasa. Dan kemarin juga ada sampai terjatuh. Itu benar-benar beban. Bukan kita menghakimi ritual-ritual atau yang dilakukan mereka. Yang sampai-sampai saya ngomong belum ada satu connect dengan Tuhan, mereka melakukan hal yang seperti itu gitu. Sampai-sampai yang ada suatu kesaksian sampai ada yang dijongkrok. No, saya pun pernah mengalami sendiri. Ya waktu itu saya ikut camp. Ya, seakan-akan camp ini katanya sih ajak-ajakannya, tapi saya tidak membawa nama gereja, saya tidak bawa. Ini saya alami sendiri, saya diajak suatu camp yang katanya, oh nanti diajak jadi gembala. Ya waktu itu saya dapat posisi untuk jadi gembala FA ya, suatu FA. Saya dibawa ke satu tempat di satu camp itu, sampai rekan saya sampai ngomong, ini di Jakarta, andai tempatnya dekat itu tak tinggal naik mikrolet pulang sudah gitu. Karena Malang di Jakarta kan harus naik pesawat gitu. Sampai teman saya itu seperti itu. Bangun tidur, kita habis sarapan, terus dia dikumpulkan, di situ dilakukan suatu kegiatan yaitu tadi altar call. Yang sampai dengan sengaja kita perut itu di seperti didorong-dorong ya, secara logika umum kita baru makan. Ya, habis sarapan enggak ada beberapa menit kita dorong-dorong, ya pastilah ada sing tumpah. Sampai akhirnya satu ketika teman saya ini marah. Nah, ini yang logika paling enggak logis, sangat enggak logis itu yang altar call anak di bawah usia mereka. Jadi orang-orang tua sudah kepalanya dipegang-pegang, terus sampai dijongklokno itu mau marah, teman saya ini mau marah ya. Itu sampai akhirnya, aduh Pak Wijaya kalau Anda ini Malang sudah tinggal pulang naik mikrolet. Nah, semacam itu. Saya sampai bisa ngomong ini perdukunan. Ya, seorang saya enggak pemuja, saya juga tidak memutuskan suatu pendeta. Eratus Sardono pun pernah bersaksi juga bahwa dia sangat tobat, dalam arti dia sangat menyesal, dia sangat berdosa waktu itu. Dia kesaksian sama yang dilakukan di altar call di suatu stadium besar ribuan orang, yang akhirnya dia hanya pakai sebuah jas dibebaskan, itu semua tumbang. Dia sampai ngomong dia mengkultuskan jasnya itu. Dia akui sendiri dan dia akhirnya menangis dan dia bertobat. Tapi saya tidak membawa jemaat untuk mengarah ke ikuti Eratus Sardono. Semua manusia dipakai, semua kita ini dipakai. Asal kita ini, ayo mulai kita ini berubah. Ya, seperti Miss Mary ini sangat luar biasa. Kiranya kesembuhan pasti akan terjadi. Pasti Tuhan pakai semakin luar biasa. Ya, seperti yang kita lakukan di misi visi JIGS Tokam. Kita bukan ada acara harus kumpul-kumpul kesaksian ya, seorang Pak Matius yang begitu dahsyat, dia harus operasi hernia. Dia cuma hanya telepon, Pak Wijaya saya besok harus operasi hernia. Ya
ini yang dilupakan. Kita hanya bisa berdoa, meminta saya sendiri, kepentingan saya sendiri. Doa itu cuma kepentingan saya sendiri. Kemarin pun ada teguran dari firman-Nya Miss Mary yang membawa kita untuk jangan lupa apa, doa syafaat. Kita mulai itu doa orang lain. Ojo mek kepentinganmu dewe tok, minta ini berkat. Terlebih lagi kalau minta berkat, dijajah 1 sampai 100 itu wow kabeh. Ya kata kamu. Berkat kesembuhan, duit, makan, semua diminta. Tapi kita lupa untuk doakan orang lain. Ya, waktu itu Pak Matius cuma telepon, Pak Wijaya, mungkin 1-2 hari ini saya harus hernia, harus operasi hernia ya Om ya waktu itu ya. Yang mujizatnya, saya sampai kemarin pun saya tertegun, hernia dioperasi sampai 1 minggu, 2 minggu di atas kasur, saya diem. Ini tanya orang yang masih ada kan, 1-2 hari, ayo Pak Wijaya siap kita melakukan pelayanan. Loh itu seakan-akan doa yang sangat biasa. Ya, tapi kalau kita benar-benar connect sudah iman sama iman, waduh ngeri sudah. Pasti ngeri, mujizat-mujizat itu benar-benar kita rasakan. Kita juga sering tadi ngomong online, kita juga online ya. Waktu itu ada seseorang yang sakit, kita selalu kumpul orang misi visi. Waktu itu WA video group memang harus cuma 8 ya Om Yasil. Kita gantian doa. Di situ benar-benar mujizat terjadi. Sampai yang terakhir saya sampai tertegun di dalam kelompok CIGS Tokam, kita harus kehilangan satu saudara ya, Ibu sama Buyan. Bu siapa? Buyan. Buyan. Jadi Buyan ini tanpa diketahui padahal anaknya juga dokter, juga suster ya waktu itu. Harusnya masalah perawatan kan sangat luar biasa ya. Dosen ya, dosen perawatan itu. Sampai mamanya aja ada kanker di dalamnya baru diketahui akhir-akhir. Itu yang mirisnya. Nah, kita sendiri gembleng ya mungkin. Sampai ini saya ngomong nunjukno, aku bukan masalah gagah-gagahan, aku masih muda, dikasih pelayanan ke orang tua ini sebagai teladan aja. Ayo mulai kita ini anak-anak muda ini jangan sampai lupa sama orang tua. Ya juga bukan masalah saya ditinggal papa umur 9 tahun, saya punya mobil, saya punya duit yang cukup ngolong jak mama cuma sekali tok gimatos hanya untuk belanja satu keranjang, setelah itu sudah selesai akhirnya mama meninggalkan. Itu bukan kekecewaan, tapi ya ini dibawa proses semua untuk kita ini jadi teladan, untuk jadi garam dunia, untuk jadi terang dunia. Ya moga-moga lewat misi visi ini kita akan terus dipakai Tuhan semakin luar biasa. Kita sudah bukan masalah untuk viral-viralan, kita di luar sana sudah dibicarakan banyak orang sampai hari yang terakhir ini kita harus 5 hari bersama Miss Mary ya dari Amerika. Saya juga ini ada saksi orangnya. Saya juga tidak membual maksud saya tidak harus mengeluarkan budget tertentu yang diperkirakan untuk gereja-gereja tentang pesawat, tentang hotel, tentang makan. Ini ada saksi. Ini berarti apa? Tuhan ikut bekerja di dalam misi ini. Jadi kita harus semakin giat. Jadi kalau mungkin ini sebagian yang belum bisa masuk misi visi, ayo kita berubah dulu. Kita tidak mau memilih-milih seperti suatu studi atau komunitas yang harus ini lebih. Tadi Pak Matius juga ngomong kita di sini semua sama rata, tidak ada yang ngomong aku terbaik, aku terpintar, tidak ada. Semua. Cuma yang saya bawa ini lansia, ayo coba kita ini melayani. Ya kita nyenengno atine Tuhan Yesus. Kita nggak bisa ngomong selama hidup ini aku wakil nyenengno hati Tuhan Yesus, apa berani jamin. Walaupun itu seorang hamba Tuhan, walaupun itu seorang pendeta, itu tidak cukup waktu untuk nyenengno hati Tuhan, itu tidak cukup waktu. Makanya saya selalu ngomong di sisa waktu yang kita nggak tahu, kita nggak ada janjian sama Tuhan. Tuhan tipe seolah Tuhan, Tuhan susah suwe Tuhan tidak ambil, nggak ada. Nah di sisa waktu ini, sudah takut wis yang terbaik buat Tuhan. Amen. Ya terlebih lagi saya sangat suka sekali. Saya tidak kepingin, saya juga bukan orang teolog. Saya juga tidak sekolah teologi. Saya kalau untuk dijualkan firman terlalu panjang itu tidak terlalu pandai juga. Tapi saya senang kok Tuhan sok kirim. Saya sampai rindu kapan ya Om ya. Bisa ada orang itu bisa connect, maksudnya beritakan kebenaran firman itu sih gadok untuk lansia gitu loh. Apa yang dimauin lansia itu sih kayak gini nih. Ya itu berupa apa ya, cerita dan kesaksian sudah. Iya kan? Itu pun sangat luar biasa. Coba kalau seorang pembicara yang dibicarakan oleh firman sampai panjang sekali sudah, ujung-ujungnya ya tadi wis ngorok sudah. Mimpi akhirnya tidur sampai ngiler-ngiler.
Nah itu yang luar biasa. Tapi kalau disusupi dengan satu kesaksian seperti ini, nah ini memotivasi. Ya ini, yang terutama ya di dalam misi visi ini saya tidak mau mempanjang lebar. Ayo kita mulai itu apa sih, jadi garam terang dunia. Terus kita mulai berubah. Terus gak ono geger-geger, sing hal buruk itu dihilang no. Sampai pun saya selalu ngomong wis di Stokam ini tidak boleh ngomong geger-geger, tidak boleh gosip, tidak boleh sudah mulut lancang, tidak boleh ngomong orang jelek. Terlebih lagi ayo lakukan perbuatan itu yang positif, yang baik-baik saja. Saya yakin kok nanti dikirim orang-orang yang luar biasa. Nanti ada Tante Erna, ada Om Bonte. Ini memang kita harus tidak bersama dulu, tapi yakinlah pasti Tuhan nanti kita bisa disatukan untuk jadi satu misi untuk sama-sama nyenengati Tuhan Yesus. Tidak ada pilihan tadi, tidak ada kita di visi-visi, tidak ada pilihan ini terbaik, ini terburuk, oh ini kurang, ini gini, tidak. Semua sama di hadapan Tuhan Yesus, itu yang terpenting ya. Ya udah, ini satu firman aja yang buat menguatkan kita semua aja ya. Tadi juga terima kasih buat Miss Mary yang sangat luar biasa. Ini kurang 2 hari kerinduan saya ya juga, nanti bukan hanya saat ini aja. Moga-moga akan ada waktu-waktu lain nanti bisa terus menyertai misi JIG Stokam ini, terlebih lagi untuk satu misi yaitu nyenengati Tuhan Yesus itu di sisa waktu mereka ini. Kalau saya katakanlah omongan Jawa tak garap dewe nak mampu saya. Tapi dengan dukungan-dukungan saya sampai pernah ngomong kita interdenominasi, saya tidak cari sinode apapun. Kalau sekarang saya dinaungi CMC, nomor 1 yang saya inginkan, saya kepingin punya payung hukum, itu aja. Karena sekitar kita tahu sendiri ya, saya berusukan masuk di suatu kampung, kiri kanan rumah tinggi 2,5 meter, kiri kanan itu sudah mayoritas muslim. Ya, otomatis dalam saya memberikan kebenaran firman Tuhan atau melayani, otomatis saya harus punya payung hukum. Cuma itu aja. Om Bepi banyak tolong saya sampai saya punya sinode, sampai saya punya kependetaan yang saya anggap tidak penting. Itulah kependetaan apa sih, yang penting kita maunya itu apa sih, memberitakan kebenaran yang sama-sama kita mau belajar, itu aja. Jadi moga-moga di misi-visi ini akan terus dipakai Tuhan semakin luar biasa. Nah ini di Jumat kita sebelumnya kita di Peniwen, ini 5-6 gereja umumnya. Nah ini besok 11-12 gereja yang merinding juga kita, tapi saya yakin lawatan Tuhan untuk dicukupkan, untuk disertai, wis beres semua. Saya mengalir aja wis, biar Roh Kudus yang berjalan ya. Oke, ini Matius 5 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan. Kembali lagi, ayo kita mulai, apalagi di usia yang sudah senja, kita juga tidak ada janjian sama Tuhan untuk jadwal pengambilan kita, tidak ada. Tapi apa nomor 1, wis lakuno yang terbaik wis. Kita melakukan apapun yang terbaik, tidak harus di dalam gereja kok. Tapi saya tidak menyuruh Pak Oma atau pelayan misi-misi untuk berhenti gereja. Tidak loh, jangan loh. Sampai saya garis bawahi hitam, jangan lupakan pelayanan yang awal. Sampai-sampai doa berkat saya pun mungkin dianggap nyeleneh, mungkin ya hampir-hampir terdengar yang terakhir ini kok aneh ya Wijaya ini. Apa, diberkatilah pelayananmu. Itu yang luar biasa. Berarti saya ini mengajak itu untuk melayani. Ya, saya bacakan Matius 5 ayat 13 sampai 16. 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Itu aja cukup firman dari saya. Tadi sudah panjang kesaksiannya. Saya sangat berterima kasih, kiranya benar-benar jadi berkat kita semua. Amin. Sekali lagi, ayo kita kembali lagi. Ini tadi firmannya ngomong kita jadi garam, kita jadi terang. Wis dibuang sing elek-elek tentang lansia, sing ngomong-ngomong no elek ya, itu dibuang semua. Ndak usah gosip-gosip yang ndak perlu. Bicara sesuai kebenaran, yang nggak benar ojo disuarakno sik. Ya seperti Pak Matius ini lakukan semua di share nyata, di video nyata ada pisang goreng ya di video pisang goreng, ada keadaan apapun di video apa adanya baru di share.
walaupun di Instagram, di Facebook, di YouTube, tidak saya larang, tapi itu di-share benar-benar nyata. Ya, ini menunjukkan apa? Lansia mulai berhenti wis ngomong si enggak, ngomong si A, gereja B, sing gereja A mek berhasil telung prapat gak ono 1 kilo, sing siji 1 kilo mek dikei mes siji. Wis, ya, terutama nomor 1 yang saya tekankan, ibadah fokusnya cari firman Tuhan, ibadah fokusnya cari Tuhan. Wis, konsumsi sembarang itu saya garis bawahi tebel pasti disediakan. Oke, kita akhiri ibadah ini. Kembali lagi saya terima kasih buat Pendeta Reni, ini yang dukung kita sampai datangkan orang Amerika. Ini suatu hal yang bukan biasa. Ya mungkin gereja-gereja di kategori atas lah, ya kategori yang mungkin berduit banyak lah, yang puluhan juta lah. Nah itu sanggup ya. Tapi di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, seorang Amerika pun bisa dikirim sini. Ya, nanti sore jangan lupa datang. Saya ingatkan, ini mungkin ada yang belum ingat ya, nanti pakai kostum merah, bukan masalah kita mau menunjukkan imlek-imlekan, enggak, kekompakan kita satu misi, satu roh, biar kita ini benar-benar nanti kiranya mujizat terjadi. Ini bukan suatu kebetulan cuma datang segini langsung berhadapan langsung. Nah nanti kita doakan, loh ini bukan suatu kebetulan, ini berarti mujizat sudah Tuhan pakai di tempat ini. Ya begitu ya. Oke, mari kita akhiri, tapi sebelumnya kita doa dulu. Saya rindu nanti Pendeta Reni sama Miss Mary untuk doakan cuma sedikit. Yang sudah nggak usah, sudah ya. Ya yang kemarin sudah nggak usah. Mungkin Bu Rika, Bu Pris sama ini jadi ini Om Kodek, biasa kita panggil Om Edi. Ini mulai saya bentuk FA di suatu pengembalaan di Betani, dia mulai start sama saya. Dan ini istrinya yang mungkin hari ini tidak saksian, tapi saya yakin percaya mujizat terjadi buat keluarga ini. Saya tidak mau memperpanjang lebar. Wes terus ikutono Roh Kudus, ikutono Tuhan Yesus. Nanti mujizat akan terjadi. Tentang wes ditinggal anak Yesus sedih nggak apa-apa. Tapi saya cuma kepingin satu kerinduan, satu jadi satu keluarga yang harmonis, rukun, jadi satu kesatuan tubuh Kristus, terlebih lagi melayani Tuhan. Nyanyi melatih. Ya, kita berdiri, kita doa. Ya, kita sama-sama punya iman, kita punya sama-sama Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Mari kita pejamkan mata kita bawa hati kita benar-benar sungguh-sungguh, kita kuatkan iman kita bawa iman kita bahwa kita ini punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa kuasanya. Mari yang percaya, pejamkan mata, biar Roh Kudus bekerja buat pribadi lepas pribadi kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat
Tuhan akan mengalirkan kuasa Roh Kudus mengalir sampai puncak zaman. Tuhan akan memakai engkau, memakai engkau. Roh Kudus mengalir melupet Tuhan akan melalui tangan ini Tuhan akan pakai engkau untuk kesembuhan, kuasa kesembuhan. Ketika kau berdoa bagi orang lain, Tuhan pakai engkau
di